Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alal islama tariqan sawiyya wa wa'ada lil mutamassikina bihi wa yanhauna al fasada makanan 'aliyya. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sahadatan man huwa khairum maqaman wa ahsanu nadiyya. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mutasifu bil makarami kibara wa sabiyya. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa ala alihi wa sahbihi alladhina yuhsinuna islamahum wa lam yaf'alu say'an fariya. Amma ba'd. فيا أيها الحاضرون رحمكم الله أوصيني نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur. Salat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini, hal yang pertama dan yang paling utama, khatib berwasiat secara khusus untuk dirinya pribadi dan secara umum untuk para hadirin sekalian, marilah kita sama-sama meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena keimanan dan ketakwaan adalah salah satu cara atau bahkan cara terbaik agar kita bisa mendapatkan keselamatan di dunia maupun di akhirat. Dalam surat Al-Hujurat ayat 13, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun habir. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui dan Maha teliti. Hal ini jelas bagi kita bahwa yang paling mulia di sisi Allah bukanlah yang paling tampan, bukan yang paling berwibawa, bukan yang paling kaya, tetapi yang paling bertakwa. Itulah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tak terasa kita sekarang sudah memasuki bulan Agustus, sebuah bulan spesial bagi warga bangsa Indonesia, yaitu adalah ada momentum kemerdekaan Republik Indonesia yang pada tahun ini masuki usia ke-79 tahun. Dan puncaknya sama-sama akan kita laksanakan pada tanggal 17 Agustus 2024 nanti. Namun dalam hal ini khatib ingin bertanya khususnya kepada diri sendiri dan juga kepada para hadirin sekalian. Tidak kalah penting dari perayaan itu adalah mari kita merenungi kembali perihal kemerdekaan diri kita sebagai manusia itu sendiri. Sudahkah kita menjadi manusia yang merdeka seutuhnya, atau sebaliknya kita justru masih ditawan atau dikekang dan bahkan dikendalikan oleh hawa nafsu yang hina? Syekh Zakaria Al-Ansori dalam salah satu karyanya Al-Ghararul Bahiyah fi Syahril Bahjah Al-Wardiyah mengutip salah satu syair atau salah satu sajak yang layak untuk kita jadikan renungan bersama perihal kemerdekaan seorang hamba. Menurutnya, ukuran seorang hamba bisa dikatakan merdeka jika ia sudah bisa menerima semua yang ada pada dirinya, yaitu qanaah, dan tidak tamak pada hal-hal yang tidak ada pada dirinya. Jadi itu kata kunci kemerdekaan. Bunyi syairnya adalah sebagai berikut: al-abdu hurrun in qani wal huru abdun in tami fakna wala tatma pama syai'un yasinu siwat toma. Artinya seorang hamba atau seorang budak belian
layaknya akan menjadi seorang yang merdeka jika ia merasa cukup dengan apa yang ada. Dan sebaliknya orang merdeka akan seperti seorang hamba sahaya atau budak belian jika ia adalah seorang yang rakus. Maka terimalah apa yang ada dan jangan rakus, karena sesungguhnya tidak ada perangai yang lebih jelek daripada seorang yang punya sifat rakus. Hal ini jelas menunjukkan kepada kita bahwa orang yang merdeka sejatinya adalah orang yang tidak terlalu dikendalikan oleh keinginan. Dan perlu kita ukur diri kita sendiri dari mulai sejak kecil sampai kemudian kita mencapai usia seperti ini. Kehidupan kita kadang-kadang dikendalikan oleh kebutuhan-kebutuhan atau keinginan-keinginan yang tidak pernah berkehabisan. Ketika kita sudah punya kendaraan roda 2, lihat tetangga sudah punya kendaraan roda 4, maka mulai berpikir, kita mulai diganggu oleh pikiran-pikiran untuk mendapatkan kendaraan roda 4. Bahkan ketika kita sudah membeli kendaraan roda 4, kemudian kita menyetir kendaraan kita di tengah jalan, di samping kiri kita, misalnya saat kita memasuki jalan tol, ada mobil yang lebih bagus lewat sebelah kanan, di sebelah kiri ada mobil yang lebih bagus lagi lewat. Kemudian terpikir dalam hati kita, seandainya saya bisa mengendarai mobil yang sebelah kanan itu, tentu saya berbahagia. Tiba-tiba lihat sebelah kiri lagi ada mobil yang lebih bagus, kemudian kita berpikir, aduh sungguh nyaman sepertinya kalau naik mobil seperti itu. Terus sampai tidak berkesabaran. Ini menunjukkan bahwa selama ini kita selalu dikendalikan oleh keinginan-keinginan. Sehingga oleh karena itu maka mulai saat ini mari kita harus belajar menerima apa yang diberikan oleh Allah, menerima apa yang terbaik yang diberikan oleh Allah. Sifat menerima itulah yang disebut dengan sifat qanaah. Perlu disampaikan dan perlu kita sadari, kalau sifat qanaah atau sifat merasa cukup itu dia adalah sumber kebahagiaan. Kalau kita melihat kendaraan yang kita kendarai kemudian kita bandingkan dengan kendaraan lewat yang lebih bagus, kemudian timbul dalam rasa hati kita atau dalam nurani kita kemudian ada muncul perasaan, alhamdulillah saya masih bisa memiliki kendaraan yang nyaman, walaupun tidak sebagus yang sebelah kiri, walaupun tidak bagus yang sebelah kanan. Sehingga ketika kita merasa cukup, maka yang muncul adalah rasa syukur yang ujung-ujungnya adalah akan membawa kebahagiaan. Tetapi kalau kita menuruti keinginan, maka efeknya adalah tidak ada rasa syukur dan ujung-ujungnya tidak ada rasa kebahagiaan. Jadi rasa kebahagiaan itu kuncinya adalah pada saat kita menerima apa yang terbaik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecuali nanti ada hal-hal yang darurat yang memang kita harus terpaksa memilikinya. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah SAW mengibaratkan sifat qanaah atau menerima apa adanya sebagai simpanan yang tidak akan pernah rusak. Dalam salah satu hadisnya beliau menyampaikan, al-qanaah kanjun la yanfa. Menerima apa adanya atau qanaah merupakan simpanan yang tidak akan pernah rusak. Jadi dia akan tidak akan rusak mentalnya dan tidak akan rusak fisiknya seorang hamba kalau selama ini dia itu bersifat qanaah atau menerima apa adanya. Teori-teori dan penelitian-penelitian ilmu psikologi menunjukkan bahwa salah satu penyebab rasa sakit yang muncul dalam diri seseorang itu bukan hanya faktor penyakit atau faktor virus, tetapi juga adalah kondisi mental. Kondisi mental yang tidak terima keadaan, kondisi mental yang tidak sabaran, kondisi mental yang tidak berbahagia dengan apa yang ada, itu akan berisiko menimbulkan stres. Dan silakan para hadirin cek sendiri bagaimana efek dari stres. Tekanan darah bisa meningkat, asam lambung bisa meningkat, semuanya berkaitan dengan masalah-masalah fisik, diantaranya disebabkan oleh masalah-masalah mental. Sudah jelas bahwa sikap kurang bersyukur, bahwa sikap tidak qanaah akan berefek pada penyakit-penyakit mental dan juga penyakit fisikal. Maksud hadis ini adalah bahwa dengan memiliki sifat qanaah kita semua akan menutup mata untuk tidak melihat sesuatu yang dimiliki orang lain.
Kita akan bersyukur atas semua nikmat dan karunia yang kita dapatkan dan akan terus berbaik sangka atau husnudon bahwa yang kita miliki merupakan nikmat terbaik yang harus kita terima. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW juga bersabda, "Laisal ghina an kasratil marad walakinal ghinan nafsi." Bukanlah kekayaan itu disebabkan banyaknya harta, akan tetapi kekayaan itu adalah kekayaan jiwa. Kekayaan jiwa ini mungkin sebagian kita menanyakan apa itu kekayaan jiwa. Kalau kekayaan fisik, kekayaan sifatnya bendawi atau hartawi, kita bisa menemukannya dengan mudah. Misalnya rumahnya banyak, mobilnya banyak, motornya banyak, sawahnya luas dan lain sebagainya, tabungan yang banyak dan lain sebagainya. Kita bisa menyebutnya dengan mudah kalau yang dimaksud adalah kekayaan benda atau kekayaan harta. Tetapi kadang-kadang kita kurang merasa atau kurang meneliti bahwa apa yang dimaksud dengan kekayaan jiwa. Kekayaan jiwa itu diantaranya keluasan hati, kebijaksanaan, ilmu yang luas. Orang yang miskin hatinya, orang yang sempit hatinya, ketika dia ditimpa musibah, maka yang terjadi pada dirinya adalah frustasi, stres, marah-marah, tidak terima keadaan. Tetapi orang yang kaya jiwanya, ketika diterima musibah, maka dia akan selalu berhusnuzon kepada Allah dengan penuh kesabaran, bahwa di balik musibah yang bertubi-tubi ini pasti akan ada hikmah yang luar biasa. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang musibah itu bisa kita tafsirkan seperti ini. Ketika kita sedang memacu kendaraan begitu kencangnya di sebuah jalan tol atau di jalan yang lurus, yang rapi, karena ada sebuah penelitian bahwa jalan yang lurus dan jalan yang rapi, tidak ada lubang, pokoknya rapi, maka itu lebih banyak memakan korban daripada jalan yang rusak. Karena jalan yang lurus, jalan yang rapi, jalan yang dihotmik dan di jalan yang ditata dengan baik, maka kendaraannya pasti kencang-kencang, sehingga banyak yang tabrakan, banyak yang tertabrak. Sementara di jalan yang rusak, jalan yang penuh dengan lubang, biasanya yang kecelakaannya tidak terlalu banyak, karena pasti memacu kendaraannya adalah pelan-pelan. Ketika misalnya kita memacu kendaraan yang begitu kencang dan di depan nampak sebuah batu kelihatan dari arah jauh, maka pelan-pelan kita akan menurunkan kecepatan kendaraan. Pelan-pelan kita turunkan sampai mendekat itu batu. Kemudian kita hentikan kendaraan, kita pindahkan batu itu, kemudian kita bisa berjalan kembali. Nah, kurang lebih musibah itu seperti itu. Jadi ketika hidup kita sedang berjalan dengan kencang, lagi mulus-mulusnya, tiba-tiba ada masalah, anak sakit, ada musibah ini dan itu. Kemudian pelan-pelan kita rapikan masalah itu. Kemudian kita beristighfar. Kemudian kita merapikan hidup kita kembali. Jangan-jangan musibah ini terjadi karena kelakuan kita. Kita rapikan, kita bersihkan masalah-masalah. Kemudian kita bisa berjalan seperti sedia kala. Oleh karena itu ada yang menyebutkan bahwa musibah itu adalah rem dalam kehidupan, agar kita berjalan dengan penuh kehati-hatian. Ma'asyiral muslimin, jamaah-jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama momentum perayaan kemerdekaan kita di bulan Agustus ini kita jadikan sebagai momen untuk memerdekakan jiwa kita sendiri, yaitu dengan cara menerima semua yang telah Allah takdirkan kepada kita semua. Jadikanlah sifat qanaah sebagai pelindung bagi diri kita untuk tidak rakus dan tidak tamak pada apa yang dimiliki orang lain. Demikian khutbah Jumat perihal makna mendalam dari kemerdekaan manusia. Semoga bisa memberikan manfaat dan keberkahan bagi kita semua. Semoga kita digolongkan sebagai hamba yang istiqomah dalam menjalankan semua perintah dan menjauhi larangannya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Innahu wal barur raufur rahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr wa qur rabbir warham anta khairur rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukurlahu ala taufiqi wa imtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda ila ridwani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسولك وملائكة المقربين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعثمان وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعل الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمون ودمر أعداء الدين وعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عن البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتنة والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله إن الله يأمرون بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واذكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.